Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Shalom, shalom. Haleluya, kita siap memuji Raja kita, amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang Kau buat untuk kami semua pada pagi hari ini. Kami bersyukur sebab kami boleh sehat, kami boleh dipenuhi oleh kasih Tuhan, dan kami mau bersuka cita. Kami mau menari, kami mau muji, kami memberikan pujian kami bagi Engkau Sang Raja. Kami percaya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah pada hari ini semuanya di dalam kendali Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus,
Engkau dahsyat Yesus. Kami menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan, Kau dimuliakan selamanya. Hanya Kau Yesus, Kau yang termulia, hanya Engkau Tuhan. Engkau sedang menyembah Sang Raja, Raja di atas segala raja, amin. Puji
sukacita pada pagi hari ini. Lambaikan tanganmu, kita menari bersama sebab Dia adalah sumber sukacita kita. Yes. Bagi bangsa dan negara kita. Tuhan, terima kasih untuk bangsa dan negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami ada di bangsa ini karena kami tahu matamu tertuju atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati Bapak Presiden kami Bapak Jokowi. Engkau memberkati para pemerintahan yang ada. Kami terima kasih Tuhan, sebab Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh mendengar Tuhan, ada nyanyian-nyanyian baru yang keluar atas negeri ini Tuhan. Mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Mereka boleh berjumpa dengan pribadinya Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau perintahkan malaikat-Mu Tuhan untuk berjaga-jaga atas bangsa ini Tuhan. Terutama Tuhan untuk ibadah Natal juga ibadah Tahun Baru dimanapun berada di bangsa ini Tuhan, di kota-kota bahkan di daerah-daerah yang ada. Kami percaya Tuhan, pengawalan daripada malaikat surga berjaga-jaga atas gereja-gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami percaya damai sejahtera yang melampaui segala akal Tuhan memimpin atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk kota Jakarta Tuhan, kota di mana kami ada. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan tidak kebetulan kami ada di kota ini. Kami percaya Engkau punya Tuhan sesuatu atas kami Tuhan, melalui kami atas kota ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan, jadikan kami teladan bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka boleh melihat kehidupan Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan Tuhan kami juga berdoa Tuhan atas gereja-Mu,
atas Rock Ministry Tuhan, atas gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin beserta dengan Ibu Vivi. Kami berdoa juga Tuhan, pemimpin juga Tuhan untuk Bapak Roni Daud Simeon beserta Ibu. Bahkan Tuhan untuk Bapak Hartono dan juga Ibu Tuhan di tempat ini. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya kasih pengasihan Tuhan melebihi segalanya untuk mereka. Apapun yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk penggembalaan yang dikerjakan selama ini Tuhan. Biar kiranya jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Diberkati berlimpah bahkan berbuah-buah Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami memohon kepada Tuhan, Tuhan Engkau sudah menjawabnya. Dan kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat, kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Kita sedang mendekati dan merayakan perayaan Natal, kedatangan Tuhan yang pertama. Tetapi tentu saja itu sudah jauh dulu. Kita menantikan Natal, bukan Natal lagi tapi the second coming of Christ sebagai Raja segala Raja. Kita belajar dalam Natal yang pertama itu ada satu keluarga yang bisa menjadi satu contoh buat kita semua. Yaitu bukan lagi Yusuf dan Maria, tetapi Zakaria, Elizabeth dan Yohanan atau John, putranya. Zakaria artinya remembered by Yah, diingat oleh Tuhan. Oh saudaraku, puji nama Tuhan, kita sering mendengar ya beberapa tahun ini Gusti ora sari, Tuhan tidak tidur. Tapi saya mau beritahu juga Gusti ora linglung, Gusti ora pikun, Tuhan tidak pernah lupa. Ya, jadi saya mau sampaikan kalau Anda merasa dirimu tidak berarti, apalagi kalau kau menilai penghasilanmu yang hilang, mungkin ada properti dan mungkin ada orang-orang yang Anda kasihi yang juga terkena corona dan meninggal. Saya mau beritahu Tuhan tidak berubah. He still remember you. Kenapa? Sebab saudara dan saya telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tapi bagi Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus, senang gak diingat oleh Tuhan? Di dalam perjanjian lama ada seorang ibu yang mandul, yaitu Hana. Dan dia menjerit kepada Tuhan sebab dia dipermalukan, diejek. Mungkin beberapa saudara sedang mengalami seperti itu. Tetapi ketika mereka menyembah Tuhan dan Elkana berhubungan dengan Hana, God remember Hana. Tuhan mengingat Hana dan lahirlah Samuel, sang reformator yang merubah, yaitu dari penyembahan berhala bangsa Israel kepada Tuhan yang benar. Karena itu saudaraku, nama Zakaria ini penting sekali. 400 tahun yang lalu sebelum dia, ada seorang nabi bernama Zakaria. Itu nabi terakhir dalam perjanjian lama yang juga mengalami aniaya. Ini zaman Herodes. Saudaraku, dunia ini sedang dikuasai oleh Herodes. Anda mungkin sedang mendengar bagaimana the Temple Mount, yaitu di mana dulu ada bait Allah, dikatakan milik kepercayaan lain. Oleh siapa? Oleh PBB. Dunia sedang seperti itu. Tetapi God remember you. Tuhan mengingat Anda. 400 tahun tidak ada firman. Siapa dipilih Tuhan? Zakaria dan Elizabeth yang setia di hadapan Allah. Elizabeth artinya the oath of Jehovah. Allah telah bersumpah. Tuhan tidak perlu bersumpah kan? Elizabeth atau Elisheva artinya sumpahnya Tuhan atau Tuhan telah bersumpah. El itu God. Sudah memberikan Sheva, perjanjian. Luar biasa. Kalau dia sudah berjanji pada Abraham, apa hubungan kita dengan Abraham? Melalui Kristus. Bukan melalui Natal tapi Golgota dan kebangkitan. Maka suatu melalui kematiannya, kutuk telah dirubah menjadi berkat. Jadi hari ini kalau engkau mungkin tidak diingat oleh bosmu, engkau tidak diingat oleh para pimpinanmu, engkau seperti dilupakan. Remember, you are not forgotten. Ya, engkau diingat oleh Tuhan. Sebab engkau berharga di matanya.
dan mulia. Karena itu jangan stres, jangan sedih, jangan putus asa. Sebab God is the hope for the hopelessness. Jesus is the reason for the season. Karena itu katakan bersama saya, I'm remembered by Jehovah. Aku diingat oleh Tuhan. Senang gak saudaraku? Kalau saya diingat oleh presiden aja senang, apalagi diingat oleh Tuhan. Yes, Zakaria, engkau diingat oleh Tuhan. Dan Gabriel diutus untuk memberikan kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you, Lord, for remembering us, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. My heart longs to worship you. My soul loves to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the most high, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire long to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. I worship you, Jesus. I worship
kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh menikmati kuasa-Mu, menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Beracara Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi. Sampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bisa berikan tos dulu kanan kiri, katakan Tuhan dahsyat. Saya izin buka masker, udah swab tadi malam. Terima kasih Bapak Gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat di tempat ini. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan saya dan saudara masuk di akhir daripada tahun 2021 ini. Tentunya ada banyak hal yang kita lewati, yang kita lalui bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun ini. Amin, saudara. Ya, suka maupun duka, tapi apapun itu saya percaya bahwa segala kemurahan Tuhan itu dinyatakan lewat semua yang kita lalui. Haleluya. Dan yang menjadi tema kita pada hari ini, kita bicara tentang legacy. Setiap kali kita bicara tentang legacy, ini bukan warisan biasa, saudara. Ini bukan sesuatu yang kita anggap biasa-biasa saja, ya kan? Apa perbedaannya gitu? Nah, banyak orang bertanya, legacy apa yang saya mau berikan kepada generasi saya, ya kan? Tahukah saudara bahwa kita telah menerima banyak dari Tuhan? Amin Bapak Ibu. Kita telah menerima terlalu banyak dari Tuhan. Saking banyaknya yang kita terima dari Tuhan, seringkali kita lupa dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Sehingga seringkali kita juga tanpa kita sadari, kita memohon lebih dari semua yang kita sudah dapatkan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajar kita, ada satu legacy yang harus saya dan saudara pegang, di mana legacy itu harus kita turunkan kepada generasi berikutnya. Legacy di sini bukan sekedar warisan, ya, bukan soal harta yang saudara wariskan di deposito saudara, bukan soal harta yang saudara wariskan rumah, kendaraan, perusahaan atau apapun yang saudara punya, saudara wariskan kepada generasi saudara. Maafkan saya, ini bukan legacy ini yang dimaksudkan di firman Tuhan. Haleluya. Bukan legacy ini yang dimaksudkan di firman Tuhan. Tidak salah. Saudara bekerja dengan maksimal, saudara dapat berkat, kemudian saudara bercita-cita memberikan yang terbaik kepada keturunan saudara. Enggak ada yang salah. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Legacy seperti apa yang Tuhan inginkan bagi Anda dan saya yang harus kita wariskan kepada generasi berikutnya. Ada berapa banyak orang yang tidak siap menerima warisan, lalu kemudian dia hidup dengan cara yang salah. Lalu ada berapa banyak juga orang tua yang mencoba dengan sekuat tenaga menciptakan sesuatu yang baik untuk keturunannya. Saya pikir kita semua juga melakukan hal itu. Kita ingin memberi yang terbaik buat anak-anak kita. Tapi tanpa kita sadari, saudara-saudara, hal itu tidak kita persiapkan dengan proporsional firman Tuhan yang benar. At the end, anak-anak kita menjadi orang-orang yang cuma tinggal menerima tanpa tahu bagaimana menghandle apa yang diberikan kepada mereka. Tapi mari kita belajar firman Tuhan. Legacy seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada perbedaan antara inheritance dengan legacy. Inheritance itu adalah warisan yang kita terima dari pendahulu kita. Amin, saudaraku. Ini inheritance. Jadi fokusnya lebih kepada apa yang saya dan saudara terima. Itu inheritance. Jadi saudara misalnya inheritance itu juga bisa bicara tentang family name. Ya, misalnya nama saudara apa di belakangnya, maka keturunan saudara juga mengikutinya. Itu inheritance. Apalagi yang termasuk inheritance? Benda-benda, segala sesuatu yang dibangun yang sifatnya fana, itu semua inheritance. Jadi kalau kita berpikir bahwa itu adalah legacy, itu bukan legacy, itu inheritance. Karena inheritance lebih kepada warisan yang kita terima dari pendahulu kita. Berarti
dalam poin ini yang terjadi adalah begini. Saya dan saudara hanya fokus pada apa yang bisa saya terima. Tetapi dalam kerajaan Allah kita meningkat pada level yang berikutnya. Dari cuma sekedar inheritance, kita meningkat kepada yang disebut dengan kata ini, legacy. Amin saudaraku. Apa itu legacy? Legacy adalah warisan yang kita tinggalkan kepada generasi penerus kita. Berarti kalau kita bicara legacy adalah apa yang bisa kita beri. Amin. More than money. Lebih dari semua harta benda yang ada di dunia ini. Karena ini berbicara tentang apa yang kita tinggalkan pada generasi penerus kita. Kira-kira menurut saudara dari dua kata yang berbeda ini, between inheritance and legacy, mana yang harus jadi fokus kerajaan Allah? Pastinya legacy. Inheritance itu kita terima. Gini loh, saya dan saudara sudah terima banyak dari Tuhan. Saya dan saudara sudah terima anugerah, amin. Itu inheritance. Inheritance itu in His presence. Kita sudah terima. Saya dan saudara sudah terima inheritance dari Tuhan. Saudara bisa lihat keturunan saudara luar biasa, pendidikan mereka, sekolah mereka berumur panjang. Itu inheritance, mereka dapat semua. Dan saya dan saudara juga terima inheritance, Christ in you. The hope of glory, itu inheritance. Apa yang saya dan saudara terima? Kita menerima segala kebaikan dari Tuhan. Saya dan saudara dicintai Tuhan. Amin. Saya dan saudara dikasihi Tuhan. Beberapa waktu lalu ada orang yang datang kepada kami minta dilayani. Ketemu lalu kemudian di satu buah coffee shop. Saya belum pernah kenal orang ini. Tetapi saya dengan istri punya komitmen setiap hari ketika kami membangun mesbah. Tuhan, apapun yang keluar dari mulut ini harus berasal dari perkataan Tuhan. Beri hikmat dengan siapapun kami berjumpa. Hari itu saya belum pernah ketemu, dipertemukan dengan salah satu anak rohani kami. Saya ketemu di sebuah coffee shop, ketemu dengan dia. Tiba-tiba, ini yang saya sebut inheritance in His presence. Tuhan ngomong gini buat saya. Dia terikat roh lesbian. Oh saudara, saya gak kenal orang ini. Saya gak mungkin ngomong itu sama dia kan gitu. Takutnya saya salah. Kalau benar belum tentu juga dia mau ngaku. Jadi saya simpan dalam hati saya selama pembicaraan. Saya hanya membangun komunikasi dengan Tuhan. Sambil ngobrol, Kak, shalom, salam kenal. Iya, salam kenal. Tapi di hati saya kuat. Sampai kemudian saya bilang, coba dong cerita tentang kamu, kenapa kamu mau ketemu dengan kita. Oh gak enak Kak, cerita aja, cerita. Dia cerita, paham. Sampai pada satu titik, dia diam, lalu kemudian dia bilang, saya terikat roh lesbian. Tuhan sudah bicara, inheritance in His presence bagi saya. Hari itu, saya gak bisa bilang buat dia begini, kamu berdosa, memang dia sudah berdosa. Saya gak bisa hakimi dia. Satu hal yang saya bisa katakan kepada dia adalah saya harus memberikan legacy. Legacy apa yang saya mau bilang? Saya bilang buat dia, kamu tahu kamu dicintai Tuhan. Kamu dikasihi Tuhan. Bukan cuma sampai di situ. Saya bilang buat dia begini, one day kamu akan menikah dengan seorang pria yang luar biasa. Kamu akan punya rumah tangga, kamu akan punya keluarga. Di coffee shop itu dia dijamah Tuhan, saya yang ketakutan saudara. Karena takutnya orang pikir saya pukulin ini anak. Dia nangis, saya bilang tahan. Saya bilang sama istri saya, sama anak yang bawa ini, tahan dia. Saya cuma bilang gini, di coffee shop ini Tuhan bisa jamah kamu. Saya cuma bilang buat kamu bahwa kamu akan menikah dengan pria yang terbaik yang datang dari Tuhan. Dan kamu akan punya keluarga, berhenti dari keterikatan itu. Nah ini adalah legacy. Kenapa kita bisa memberikan legacy? Karena kita telah menerima banyak. Siapa yang setuju di tempat ini bahwa saya dan saudara telah menerima banyak dari Tuhan? Haleluya. Sepanjang tahun ini kita dipelihara Tuhan. Bahkan saya mau katakan sepanjang pandemi yang hampir 2 tahun dia sudah mau birthday yang kedua ini. Saya mau bilang buat saudara, kita dipelihara Tuhan dengan begitu luar biasa. Sekalipun tantangan banyak di depan kita, ada ujian memang. Tapi kita telah menerima inheritance.
Nggak ada yang perlu kita ragukan. Tapi yang menjadi persoalan kita hari ini adalah what kind of legacy yang harus kita tinggalkan kepada generasi berikutnya. Karena kita nggak bisa cuman apa yang saya terima, karena bersama dengan Tuhan kita nggak bisa take it for granted, saudara. Tapi setelah terima sesuatu, pertanyaannya adalah apa yang kita beri. Nah, dalam Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, nyanyian pengajaran Asaf, pasanglah telinga untuk pengajaranku. Hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada mulutku. Dikatakan demikian, aku mau membuka mulut. Aku mau membuka mulut, dikatakan. Mengatakan Amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi yang memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya, tidak setia jiwanya kepada Allah. Haleluya. Ini adalah Mazmur generasi. Semua generasi perlu tahu Mazmur ini. Mazmur 78 adalah Mazmur yang dinyanyikan dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Jadi kalau ditanya sekarang, legacy apa yang kita tinggalkan dari generasi kita kepada generasi berikutnya? Yang terpenting bukan harta benda. Apa saudara? Puji-pujian kepada Tuhan. Oh mungkin orang berkata, Pak kalau cuma memuji Tuhan aja orang gak bisa makan. Come on, Tuhan yang mengendalikan dapurmu. Tuhan yang mengendalikan lumbung-lumbungmu. Tuhan yang mengendalikan pekerjaanmu. Hati raja-raja di tangan Tuhan. Makanya generasi ini perlu diajar untuk bagaimana mereka memuji Tuhan. Bukan di gereja saudara, bukan di mimbar ini, tapi dalam keseharian mereka. Mazmur 98 bilang begini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan ceritakan kebesaran tangannya. Saudara, nyanyikan nyanyian baru. Di situ bukan lagu baru. Dikatakan nyanyikan nyanyian baru adalah perintah untuk menemukan pengalaman baru bersama Tuhan tiap saat. Haleluya, saudaraku. Temukan pengalaman baru. Nah, generasi ini perlu kita wariskan supaya mereka punya pengalaman baru dengan Tuhan. Bapak ibu saudara, saya percaya masuk surga gak boncengan. Bukan berarti karena kita hamba Tuhan, istri hamba Tuhan, anak otomatis. Tunggu dulu, semua punya pertanggungjawaban masing-masing. Anda dan saya perlu mengajar generasi ini puji-pujian kepada Tuhan. Mereka harus punya experience dengan Tuhan. Setiap hari, pagi, siang, malam, lewat semua hal yang mereka hadapi. Makanya saya sering katakan begini, bahwa kalau saudara dan saya diproses Tuhan, dan kena anak-anak saudara kena proses, nggak usah marah. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan juga sedang berbicara pada generasi kita. Lewat apa yang kita alami. Supaya begini, satu kali waktu mereka mengalami proses yang sama, percayalah saudara, proses mereka di masa yang akan datang lebih besar dari apa yang kita alami hari ini. Mereka sudah punya role model. Mereka sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Why? Karena mereka melihat every single day di rumah. Bagaimana papa mamanya
membangun mezbah dengan Tuhan. Ini yang saya dan saudara perlu wariskan. Puji-pujian kepada Tuhan dari satu angkatan kepada angkatan yang berikutnya. Wow. Ya saya tahu mungkin warisan yang kita pikir juga selama ini mungkin sekedar tentang harta benda atau apa saja. That's good, gak ada yang salah. Kalau saudara mampu wariskan itu, wariskan yang terbaik buat generasi saudara. Tapi ada yang jauh lebih penting dari semua itu. Supaya fokus hidup kita bukan pada apa yang fana di dunia ini. Tapi fokus kita pada nilai yang bersifat kekekalan. Puji-pujian kepada Tuhan adalah sesuatu yang bernilai kekal. Bernilai kekal. Orang boleh diwariskan uang, harta benda. Tapi kalau tidak punya spiritual journey dengan Tuhan, dia gak akan tahu bagaimana menghandle yang dipercayakan. Tapi hari ini, apa yang Tuhan wariskan buat saya dan saudara? Selama pandemi ini, bukankah kita harus memuji Tuhan dalam segala waktu? Tapi ternyata gak berhenti di situ. Apalagi yang diwariskan? Legacy apa yang kita berikan? Kekuatannya. Kata kekuatan di sini adalah bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Kekuatannya. Karena apa? Generasi sekarang ini Alkitab bilang sudah bengkok hatinya. Apa yang terjadi? Nenek moyang mereka hidup dalam tidak takut akan Tuhan. Makanya generasi yang benar harus mengajarkan kepada generasi berikutnya kekuatan Tuhan. Mazmur 29 berkata begini, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai apa saudara? Raja. Dari ayat itu kita mengerti bahwa tidak ada satu perkara di mana Tuhan diam. Tuhan bertahta di atas semua hal yang kita lewati dalam kehidupan kita. So ini legacy yang Tuhan mau. Selain puji-pujian kepada Tuhan, yang kita wariskan adalah kekuatannya. Bahwa dia Tuhan yang tidak berubah dalam segala keadaan dalam kehidupan kita. Kekuatannya. Karena kekuatan Tuhan itu adalah menjadi satu semangat dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena kekuatan ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang bagaimana Tuhan berdiam dalam kehidupan manusia. Selain puji-pujian kepada Tuhan, tapi juga kekuatannya. Selain kekuatannya, apa yang Tuhan wariskan? Yang saya dan saudara harus wariskan kepada generasi berikutnya. Perbuatan ajaib. Saudara, bagaimana orang melihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara? Saya mau bertanya, kira-kira menurut saudara, bagaimana orang dapat melihat bahwa Tuhan bekerja dalam hidup saudara? Apakah dengan kesaksian saudara? Di setiap sel grup? Apakah cukup sampai di situ? No. Lewat kehidupan saudara. Lewat buah saudara. Lewat apa lagi saudara? Lewat mazmur yang saudara nyanyikan. Haleluya. Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ini yang harus kita tinggalkan kepada generasi kita. Bagaimana Tuhan tidak pernah diam untuk menolong setiap orang percaya. Kunci G. Seperti misalnya lagu ini. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Wariskan ini. Bahwa waktu saudara berkata, oh mulianya hadirat-Mu, saudara sedang mewariskan satu hal. Perbuatan Tuhan yang ajaib memenuhi semua area kehidupan kita. Haleluya. Jangan berhenti untuk cerita.
Jangan bosan untuk menyaksikan apa yang saudara alami dengan Tuhan. Pagi hari, siang hari, malam hari. Ceritakan kepada generasimu. Haleluya. Libatkan mereka, bangunkan mereka, dan cerita buat mereka apa yang papi alami, apa yang mami alami bersama dengan Tuhan. Mungkin mereka bosan untuk mendengarnya, tetapi saudara percayalah, tidak ada perkataan yang keluar dengan sia-sia. Enggak ada. Saksikan kepada mereka, ceritakan perbuatan ajaib Tuhan. Karena satu kali waktu mereka mengalami hal-hal yang hebat dalam hidup mereka, mereka tidak akan pernah hilang dengan nilai-nilai ini. Karena Mazmur bilang, ceritakan puji-pujian kepada Tuhan, kekuatannya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Saya tahu bahwa generasi ini punya tantangan sendiri. Saya tahu bahwa kita menghadapi kegerakan yang berbeda dengan apa yang pernah kita alami sebelumnya. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya ceritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Setelah saudara menceritakan perbuatan Tuhan, maka yang berikutnya adalah Amsal 13 ayat yang 22 dikatakan gini. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi sekali lagi. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Berapa banyak orang baik di tempat ini? Haleluya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Kata yang tepat di sini dipakai adalah legacy. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saya ketemu banyak orang yang mereka tidak pernah berpikir meninggalkan legacy. Yang mereka pikirkan mereka meninggalkan harta benda. No, legacy. Karena orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara perhatikan ada dua perbedaan di situ. Yang pertama dikatakan orang baik meninggalkan warisan. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Apa maksudnya? Kalau kita cuman mengincar harta benda di muka bumi ini, tetapi bukan warisan yang kita tinggalkan bersifat legacy kepada keturunan kita, maka hal itu gak ada gunanya. Sebaliknya firman Tuhan berkata, bila kita mewariskan nama baik, kita mewariskan meninggalkan hal-hal baik bagi keturunan kita, maka hal itu menjadi kekayaan bagi generasi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang dimasukkan di sini? Saya percaya begini, karakter adalah hal yang sangat berpengaruh dalam kita meninggalkan warisan. Gak ada orang saudara mau fokus bangun karakter, sulit. Banyak orang mau bangun karisma. Kenapa? Kata karakter itu dari kata dipahat. Dipahat setiap saat, dipahat. Gak gampang Bapak Ibu Saudara bangun karakter itu gak mudah. Itu bukan sehari dua hari. Bahkan kita yang hamba Tuhan ini setiap hari kita diproses dengan apa yang kita khotbahkan. Setuju saudaraku? Ya kenapa? Because man will judge by the value. Kita akan dinilai bergantung kepada nilai, kita akan dihakimi berdasarkan nilai yang kita bangun. Saudara, orang akan menuntut Anda dan saya berdasarkan nilai yang kita bangun. Makanya karakter itu bukan hal yang mudah. Tetapi karakter adalah hal yang berpengaruh dalam meninggalkan warisan. Karena tanpa karakter yang kuat, maka semua hal yang coba kita wariskan tidak akan ada artinya. Tetapi di sini firman Tuhan mengajar Anda dan saya. Karakter adalah hal yang sangat berpengaruh dalam kita meninggalkan warisan. Jadi fokuslah membangun karakter. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Selain karakter, apalagi saudara yang harus kita bangun? Nama baik. Nama baik. Kenapa dikatakan nama baik menjadi penting? Sebab nama baik selalu berbicara tentang karakter sekali lagi. Apalagi pekerjaan, tanggung jawab. Dengan kata lain, nama selalu berhubungan dengan teladan kehidupan. Sekali lagi, nama selalu berhubungan dengan teladan kehidupan. Karena ketika Tuhan mengubah nama seseorang, berarti Tuhan sedang mengubah jalan hidup seseorang. Abraham dirubah menjadi apa saudara? Abraham. Artinya apa? Ada tujuan baru dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan mengubah identitas seseorang, Tuhan sedang mengubah tujuannya dalam kehidupan kita.
Dia mau supaya Anda dan saya berjalan seturut dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Makanya di dalam Amsal 13 ini kita belajar, selain karakter, yang kedua adalah nama baik. Nama baik ini perlu kita tinggalkan kepada satu generasi, kepada generasi berikutnya. Saudara, tanpa nama baik maka generasi kita akan menjadi sangat sulit untuk berjalan di masa yang akan datang. Kita sudah menghadapinya. Ketika kita punya nama baik, saudaraku, maka jangan heran saudara akan mudah dalam banyak hal dalam kehidupan saudara. Ketika orang melihat saudara anak siapa? Anak Tuhan. Kalau kita adalah anak Tuhan, maka karakter itu harus ada dalam diri kita. Ketika saudara menyebut nama anak seseorang, orang akan mengenal siapa bapaknya. Betul enggak saudara? Orang akan mengenal siapa bapaknya. Ketika saudara menyebut saudara anak rohani seseorang, orang akan tahu siapa bapak rohaninya. Maka privilege itu juga akan turun seturut dengan sikap yang saudara cerminkan seperti dengan orang yang saudara wakilkan dalam kehidupan saudara. Makanya dikatakan gini, kita adalah representative of Christ kingdom. Waktu kita berkata, saya adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Berarti gini, saya gak boleh punya agenda pribadi. Pernahkah Anda bayangkan seorang duta besar yang diutus sebuah negara punya agenda pribadi dalam menjalankan tugas kenegaraannya? Nggak mungkin. Kalau dia sampai punya agenda pribadi, dia pasti akan ditarik pulang ke negaranya. Kenapa? Karena dia adalah perwakilan daripada yang mengutus. Waktu Anda berkata bahwa saya adalah anak si A, anak si B, anak rohani bapak itu, anak rohani ibu itu, maka yang saudara sedang bawa adalah gambaran yang di atas saudara. Makanya begini, kita sebagai orang tua, kita sebagai mentor, sebagai kakak pembina, sebagai bapak dan ibu rohani, saudara saya harus hati-hati dengan semua yang keluar dari hidup kita. Amin saudaraku. Karena apapun yang keluar dari kita akan ditiru oleh generasi di bawah kita. Apapun itu. Makanya tidak sembarangan saudara. Ketika kita sebut, oh saya kakak pembina pelayanan ini. Oh saya mentor. Oh saya bapak, saya ibu rohani. Oh saya pemimpin buat dia. Saudara, semua tindak laku kita, semua yang kita kerjakan akan mempengaruhi generasi di bawah kita. Jadi kalau saudara mau lihat, gambaran yang saudara bangun adalah saudara lihat generasi saudara. Bukan generasi orang lain. Generasi yang kita bangun. Karena apa? Karena kita adalah representasi. Makanya kalau seorang presiden mengutus duta besar dan duta besarnya bermasalah, dia pasti akan ganti. Kenapa? Karena itu mencoreng wajah negara. Kalau dalam hal ini kita berkata begini, dia mencoreng kerajaan yang mengutusnya. Jadi nama baik itu adalah hal yang sangat penting. Karena ini bertujuan dengan semua hal. Karakter kita, tujuan, pekerjaan, dan tanggung jawab. Ketika saudara represent, saudara anak rohani si A, maka tanggung jawab dari bapak rohani yang saudara katakan itu akan turun pada saudara. Halo? Amin. Ketika saudara berkata, saya adalah anak dari bapak saya, namanya sebutlah Adolf misalnya. Nama bapak saya Adolf misalnya. Lalu orang tahu Pak Adolf itu adalah seorang pengusaha yang hebat, cinta Tuhan, takut Tuhan. Kira-kira kemanakah warisan itu akan turun? Dan waktu orang lihat saudara berkata, saudara anak dari Pak Adolf, maka ekspektasi orang adalah Anda seperti Pak Adolf. Persoalannya, apakah kita mewariskan itu pada generasi kita? Yang berikutnya apa? Teladan. Teladan, kuasa, dan pengenalan Tuhan. Karena kita semua bertanggung jawab untuk memindahkan tongkat estafet kebenaran pada generasi sesudah kita. Setuju saudaraku? Tapi begini, tongkat estafet yang kita berikan bukan seperti tongkat estafet para pelari. Kalau pelari itu begini, saudara. Pelari maraton. Dia berlari, ya, dia berlari luar biasa. Lalu kemudian dia berlari luar biasa. Pelari berikutnya ada di mana, saudara? Di belakang kan? Dia sedang melihat pelari pendahulunya sedang berlari di depan. Betul nggak, saudara? Setelah dia berlari, pertanyaan saya, apakah yang menunggu ini melihat detail
jalan yang dilewati pelari pendahulunya. Enggak, saudara. Sementara yang pertama berlari dengan begitu rupa sampai pada pelari berikutnya. Pelari berikutnya tinggal menunggu seperti ini. Habis dia terima, maka pelari yang sudah lari duluan ini dia akan duduk karena kecapean. Dan pelari berikutnya berjuang. Tetapi tanpa dia tahu apa perjalanan yang pernah dilewati pelari sebelumnya. Bagi saya, melepaskan tongkat estafet itu pendampingan. Setuju tidak, saudara? Bukan ditinggalkan, tapi berlari bersama, berjalan bersama. Kita perlu ajar pada generasi kita. Saya ngomong buat generasi, saudara nggak bisa, kita cuma tinggalin ini kamu pegang, nggak bisa. Saudara harus dampingi dia kembali dari belakang untuk kasih tahu, tadi kakak jatuh di situ, ada lubang. Kamu belok kiri, dia jalan lari lagi. Tadi saya kepleset situ, jangan lewat situ, belok kanan. Kita nggak bisa tinggalin dia sendirian. Karena bicara keteladanan ini memimpin bersama. Haleluya, berjalan bersama. Pendampingan itu sangat penting. Yang sangat bahaya begini, saudara. Kita hanya berkata gini, ingat ya, papa takut Tuhan, mama takut Tuhan. Ya udah ya, kamu pokoknya ke gereja tiap minggu ya, kamu pelayanan. Tapi kita nggak ajar mereka bagaimana cara mereka melayani Tuhan. Kita nggak kasih contoh buat mereka bagaimana kita melayani Tuhan. Mereka tidak bersama-sama dengan kita waktu kita melayani Tuhan. Lalu kita expect dia mengerti apa yang kita bangun. Come on. Saudara harus bersama-sama dengan generasi saudara. Anda harus berjalan bersama, katakan amin. Saudara harus hidup bersama. Ketika saudara bangun mesbah bersama. Ada salah satu orang berkata, tapi Pak anak saya masih kecil, enggak apa-apa biarkan dia tidur. Kamu berdoa di sampingnya, rohnya tetap nangkap. Karena anak-anakmu, keturunanmu, putra-putri rohani saudara harus melihat bagaimana saudara membangun sesuatu bersama dengan Tuhan. Apa yang perbedaan antara Abraham dengan Lot? Saudara, Lot tidak belajar menghidupi apa yang dihidupi Abraham. Sekali lagi, Lot tidak menghidupi apa yang dihidupi oleh siapa? Abraham. Dia nggak menghidupi, dia hanya melihat dari jauh. Tapi bagaimana Yosua? Yosua belajar menghidupi apa yang dihidupi Musa. Dan Musa membangun itu bersama dengan Yosua. Ini yang saya mau bilang buat saudara. Karena keteladanan itu tidak bisa cuma lecture. Cuma dikuliahi. Cuman di-touch, diajarkan. Nggak bisa. Tapi keteladanan itu hidup bersama. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah legacy. Generasi kita perlu melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ajar mereka duduk bersama. Seperti orang Yahudi, setiap umur 12 tahun, maka anaknya akan diajak duduk bersama dengan bapaknya. Dan bapaknya akan bilang sama anaknya, ini loh yang papa kerjakan, ini loh yang papa lakukan. One day kamu akan handle semua ini. Dan mulai hari ini kamu hidup bersama dengan papa. Kemana papa meeting, kamu harus ikut, kecuali kamu sedang ada pendidikan. Tujuannya cuma satu, supaya anak-anak itu melihat bagaimana bapaknya membangun sesuatu. Dan yang paling akhir lagi nih, kode genetik. Itu berarti apa saudara? Teladan standar bagaimana kita mengerjakan sesuatu. Jangan heran, kode genetik ini turun. Ya, apa yang Pak Hartono lakukan pasti tanpa disadari oleh Pak Har akan diikuti oleh anak-anak rohaninya. Pasti, bahkan gaya ketawanya bisa sama. Ya, seleranya bisa sama. Itu jadi kayak standar tanpa disadari. Tanpa disadari. Ya, kita nggak pernah berpikir bahwa kita akan mengikuti bapak rohani kita, enggak. Kita nggak pernah berpikir, iya betul, kita diberkati oleh orang tua rohani kita, betul enggak? Tetapi kita nggak pernah berpikir mau tiru, enggak. Tapi tanpa saudara dan saya sadari, kode genetik itu turun.
Kenapa? Karena yang saudara lihat dalam diri orang tua rohani saudara, itu jadi teladan, itu jadi standar. Makanya gini, hai para mentor, saya mau bicara buat saudara hari ini. Kita ini orang-orang yang meletakkan standar. So, hati-hatilah dalam membangun standar. Karena standar yang kita bangun itu akan diikuti oleh generasi berikutnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Setelah nama baik, ini dia. Ada tingkatan kehidupan yang meninggalkan warisan. Yang pertama, saya dan saudara harus berpindah dari ketidakbenaran. Oh Pak, saya benar kok. Kenapa? Iya, saya kan dari kecil ke gereja, saya anak Tuhan, betul. Tapi ini ingat baik-baik. Kita harus berpindah dari ketidakbenaran kepada apa? Kepada kebenaran. Sebab tantangan terbesar kita bukan antara yang buruk dan yang tidak baik dan yang baik. Tetapi tantangan terbesar kita antara yang baik dan yang benar. Sekali lagi, tantangan terbesar kita bukan yang buruk dan yang baik. Kalau yang buruk dan baik gampang kita bedakan. Tetapi antara yang baik dan yang benar. Karena segala kelihatan yang baik belum tentu itu adalah suatu kebenaran. Tapi saya dan saudara, di sini Alkitab bilang dari ketidakbenaran kepada kebenaran. Kita mungkin pribadi yang baik, saudara. Saya dan saudara pasti baiklah. Ya, kita suka tolong orang, kita suka memberikan telinga kita untuk mendengarkan keluhan orang. Tapi siapa yang tahu di dalam hati kita mungkin masih ada ketidakbenaran tanpa kita sadari. Mari berpindah kalau Anda mau meninggalkan legacy kepada keturunan saudara berikutnya. Dari ketidakbenaran berpindah kepada kebenaran. Dan dari kebenaran berpindah kepada apa? Tujuan. Kalau orang sudah punya kebenaran di dalam hidupnya. Karena firman Tuhan berkata begini. Bahwa bila kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan, kan begitu. Berarti kebenaran yang benar kan. Bukan hanya di situ saudara, tapi kebenaran yang kita ketahui itu menjadi satu alat tolak ukur dalam diri kita untuk kita berjalan dalam kehendaknya. Makanya setelah saudara dalam kebenaran, apa yang perlu kita lakukan? Punya tujuan, amin. Punya tujuan, hidup itu harus ada tujuan. Haleluya, kita gak bisa mengalir seperti lagu mengalir sampai jauh, itu Bengawan Solo saudara. Tetapi firman Tuhan berkata saya dan saudara harus punya tujuan. Haleluya. Kita punya tujuan. Saya percaya sebelum masuk di 2022 kita semua sudah berpikir tujuan apa yang mau kita kerjakan di tahun depan. Haleluya. Betul gak saudara? Saudara pasti sudah merancang tahun depan saya akan buat ini, saya akan lakukan ini. Saya pun demikian. Saya sudah merancang dengan apa yang dipercayakan kepada saya. Tahun depan saya akan buat ini, buat ini. Kenapa? Kenapa kita bisa punya tujuan? Karena kita tinggal dalam kebenaran. Ada banyak orang tidak tahu tujuan hidupnya. Kenapa? Karena kebenaran itu belum memerdekakan dia. Makanya akarnya di sini dari ketidakbenaran berpindah kepada kebenaran. Berarti yang menjadi tolak ukur sangat penting apa? Kebenaran. Karena dari kebenaran ini membuat kita punya tujuan. Kalau saya dan saudara punya tujuan, maka berikutnya tujuan akan menghasilkan berpindah kepada mana? Keberhasilan. Bapak Ibu, kalau kita berpikir kita berhenti sampai keberhasilan, kita salah besar. Karena keberhasilan itu bukan segala-galanya. Tapi saudara sudah berhasil? Tidak. Tidak cuma sampai keberhasilan. Mother Teresa keluar dari biara yang begitu bagus di Calcutta, India. Karena dalam biara itu dia dapat makan yang enak. Dia dapat semua hal yang luar biasa. Tapi satu kali waktu dia lihat di luar sana ada banyak orang yang miskin, sakit, susah, nggak ada yang ngurus. Apa yang dia lakukan? Dia harus menolong orang-orang itu. Berhasil dia? Berhasil saudara, sangat berhasil. Dan kehidupan dia sangat-sangat memberikan warna di dunia ini sampai hari ini. Dan apa yang terjadi? Dia dapat hadiah Nobel karena keberhasilannya. Tapi rupanya keberhasilan yang dia bangun di dunia ini tidak boleh berhenti sampai cuma sekedar dapat Nobel. Amin. Penghargaan demi penghargaan, pengakuan demi pengakuan dari seluruh pemimpin dunia dia sudah dapatkan. Tapi gak cukup cuma sampai di situ Bapak Ibu Saudara.
Dia harus meningkat pada level yang berikutnya. Karena kalau dia sudah berhasil, maka yang terjadi adalah begini. Dia harus sampai kepada meaningful life. Kehidupan yang memberi arti. Warisan atau legacy yang kita tinggalkan harus sampai di level ini, saudara. Memberikan kehidupan yang memberi arti. In the same times, cuma beda 1 minggu, Mother Teresa meninggal, Lady Di juga meninggal. Saudara, Lady Di kan gaya rambutnya aja semua wanita di zaman itu ngikutin, betul gak sih? Gaya rambut Lady Di semua pendek. Baju Lady Di, semua pakai baju Lady Di. Ya, untung yang pria juga gak ikut-ikutan, saudara. Ya kan, semua ngikutin. Apalagi saudara, parfumnya, fashionnya, sepatunya, semua ikutin gaya Lady Di. Enggak ada yang gak ngikutin Lady Di. Pokoknya Lady Di minded. Seluruh dunia takjub dengan sosok ini. Tapi ketika Mother Teresa meninggal, seminggu kemudian Lady Di meninggal. Maka ada sebuah pertanyaan di televisi Fox Amerika, ditampilkan di seluruh dunia. Pertanyaannya itu begini, 2 wajah dipajang. Pertanyaan yang pertama, who is the most photogenic person on earth? Yang satu keriput, saudara, sudah tua sekali. Tapi yang satu cantik, Lady Di, masih seger. Menurut Anda, siapa yang paling fotogenik? Lady Di lah, ya. Gak ada orang bilang Mother Teresa the most photogenic person, enggak. Pasti orang bilang apa? Lady Di. But the second question, pertanyaan gini, who is the most meaningful life on earth between this person? Siapa, saudara? Mother Teresa. Legacy apa yang saudara mau tinggalkan? Appearance? No. Nama baik. Amin, saudaraku. Nama baik. Saya berdoa supaya kita bisa meninggalkan nama baik bagi keturunan kita. Bagi orang-orang di sekitar kita. Saya tahu kita tidak bisa berusaha untuk berpura-pura dalam membangun citra. No. Tetapi jalanlah bersama dengan mereka. Hiduplah bersama dengan mereka. Izinkan mereka melihat bagaimana kita membangun sesuatu dalam kehidupan kita. Haleluya. Izinkan mereka melihat bahwa Anda juga bisa salah. Haleluya. Izinkan mereka melihat bahwa saudara bisa salah. Saya salah, saya minta maaf sama anak saya. Saya salah. Izinkan mereka buat itu. Jangan sampai mereka melihat saya dan saudara adalah orang yang superior. Yang gak mungkin salah. Izinkan mereka lihat kita salah. Supaya satu kali waktu mereka bertumbuh ke arah yang benar. Mereka tahu bagaimana mewariskan itu pada generasi berikutnya. Karena apa? Karena bukan cuma sampai kehidupan yang memberi arti. Tapi ini dia. Suksesi. Amin, saudaraku. Suksesi. Jadi ini yang harus kita lakukan dalam kita memberikan yang saya sebut sebagai legacy. Sebab legacy tidak dibangun begitu saja tanpa kebenaran yang benar. Tapi legacy harus sampai kepada suksesor kita. Orang yang meneruskan apa yang Anda dan saya bangun. Kunci A. Kita nyembah Tuhan sama-sama, saudara. Karena kita mau ajak generasi kita untuk mereka mengenal Tuhan. Apa yang kita wariskan? Puji-pujian kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Apa yang kita wariskan? Kekuatannya. Bahwa dia Tuhan yang kuat. Dia Tuhan yang luar biasa. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu di
Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh, memenuhi tempat ini. Naikkan pujian bagi Dia. Oh, mulia. Bebaskan rohmu. Hadirat-Mu kami bait-Mu, memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh, memenuhi tempat ini. Jemaat katakan, diberkati Kau Tuhan, yes Lord, dengan pujian kami dalam dekapan. Tempat kudus, kudus, kudus Kau Tuhan. Kudus, kudus, kudus Kau Tuhan. Kami yang di sini sujud menyembah-Mu.
Kudus, 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 Kau Tuhan. Kudus, 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 Kau Tuhan. Jaya presence, Lord. Kudus, 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 Kau Tuhan. Oh, kami yang di sini sujud menyembah-Mu. Kudus, 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 Kau Tuhan. Oh, 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 oh. Kudus, 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 Kau Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Baik, sambil mempersiapkan anggur dan roti perjamuan, saya undang kita semua berdiri. Baik jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita persiapkan untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Di mana Allah mengingatkan kami kembali Tuhan. Agar kami Tuhan boleh memberikan legasi Tuhan. Untuk generasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan boleh menjadi rema, boleh menjadi pelita, boleh menjadi terang dalam setiap apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau masuk ke dalam perjamuan, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Setelah itu Dia mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang dimateraikan oleh inilah darah perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bukankah anggur yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau menebus setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Dan kami boleh ada saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami Tuhan. Kami boleh melakukan apa menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan kami telah dengar. Boleh kami lakukan dengan benar Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga punyalah seperti Engkau Tuhan. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberi kami kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita yang sama-sama diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saya semua. Terima kasih. Ya, shalom semuanya, puji Tuhan. Thank you Pak Are buat pesan Tuhan buat kita semuanya. Ya, Bapak Ibu, minggu depan kita ada ibadah Natal di tempat ini. Tidak ada perayaan ya, tidak ada perayaan karena kondisi PPKM ya. Jadi kita ibadah bernuansa Natal ya. Jadi karena tahun lalu kita tidak ada ya, tidak ada ibadah Natal ya. Jadi dan kita dibatasi tetap ya. Ada distancing juga. Jadi aman lah ya. Kemudian tanggal 25 Desember kita ada ibadah juga di tempat ini. Dan tanggal 26 kita tidak ada ibadah. Hari Minggu tanggal 26 diganti di tanggal 25. Ya, tanggal 26-nya ibadah online. Di Rock Denpasar boleh. Ya, nanti di broadcast boleh. Oke, itu aja pengumumannya. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya katakan terima kasih. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu.
Kami angkat kedua tangan-Mu di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan, bukakan saat ini surga-Mu, berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Berkat yang terbaik daripada Tuhan dilimpahkan atas seluruh umat-Mu dalam rumah tangga mereka, keluarga, terus karuniakan kerukunan atas mereka ya Tuhan. Sebab Engkau berjanji memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkati ya Tuhan usaha, pekerjaan, kuliah, sekolah, jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dari kelimpahan-Mu ya Tuhan. Keluar masuk mereka Kau sertai, lindungi daripada yang jahat. Aku berdoa memberkati anak-anak cucu-cucu mereka ya Tuhan dengan hikmat Tuhan, takut akan Tuhan. Berkat kerajaan-Mu Tuhan dilimpahkan atas seluruh umat-Mu. Kebenaran-Mu, sukacita, damai sejahtera itu limpah turun atas seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang sudah siap diberkati dan terus mau diberkati dan mau jadi berkat, sama-sama katakan amin. Yes, selamat pada hari Minggu.